Teman-teman udah lihat belum video aku sebelumnya yang membahas kata-kata tentang mimpi atau anak muda? Nah, by the way, di keesokan harinya aku ada ikut kajian online sama Kak Nabila, dan di situ para pesertanya adalah para pelajar. Jadi otomatis Kak Nabila juga di situ membahas tentang anak muda, tentang mimpi, tentang semangat, dan wah, masya Allah, pokoknya sangat luar biasa. Nah, di situ aku jadi tertarik nih buat bikin video. Kenapa sih anak muda itu harus punya mimpi? Oke, kenapa sih anak muda itu harus punya mimpi? Yang pertama, karena masa muda itu adalah masa di mana seseorang memiliki energi yang cukup dalam mengejar sebuah keinginan. Jadi kalau ada anak muda semangat untuk mengejar sebuah impian, maka dia itu memiliki energi atau tenaga yang cukup untuk mendorong atau mendukung rasa semangatnya tersebut. Jadi rasa semangat didorong dengan energi atau tenaga yang sangat kuat, itu kan masya Allah luar biasa sekali. Oke, kemudian yang kedua, karena masa muda ini bisa menentukan bagaimana masa berikutnya setelah tidak muda lagi. Aku punya beberapa kenalan yang usianya sudah tidak muda, mungkin usianya sekitar 35 tahun ke atas gitu ya. Bahkan ada yang 40-an, bahkan ada yang 50-an. Tetapi Masya Allah, actionnya, semangatnya itu sungguh sangat luar biasa. Dan ternyata rata-rata dari mereka adalah yang memulai masa mudanya dengan sebuah impian dan semangat dalam mengejar impiannya tersebut. Oke teman-teman, membahas tentang mengejar mimpi, tentunya kita juga tidak bisa hanya mengandalkan tenaga atau energi saja. Karena di sini ada yang tak kalah pentingnya, apalagi kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Yaitu kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita harus berdoa. Kita harus mengiringi mengejar mimpi tersebut selain dengan tenaga, dengan energi, kesemangatan yang sangat luar biasa seorang pemuda. Kita juga harus memiliki kesemangatan dalam berdoa kepada Allah. Kita harus memasukkan mimpi tersebut ke dalam doa kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengiringi, agar Allah membimbing, agar Allah meridai setiap langkah kita. Dan kita harus yakin atas izin Allah, apa yang kita mimpikan akan menjadi nyata. Nah, oke, selain itu, dari kajian Kak Nabila kemarin juga aku bisa mengambil sebuah ilmu, bahwa dalam proses mengejar impian itu, kita harus banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata makna dari hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, itu adalah barang siapa, yang artinya kan barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas menjadi 10 kali lipatnya. Jangan mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, di situ ada kata satu hurufnya dibalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Nah, ternyata 10 kali lipatnya di situ bukan hanya sekedar pahala, tetapi di situ Allah itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dalam hidup kita. Nah, mungkin ketika kita mengejar mimpi, kemudian kita banyak membaca Al-Quran dan berharap Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita, di situ Allah akan memberikan kebaikan berupa dimudahkannya kita dalam mengejar mimpi tersebut, atau mungkin yang tadinya mimpi tersebut itu akan tercapai setelah 5 tahun ke depan, tetapi ternyata menjadi 3 tahun ke depan sudah tercapai. Dan atau juga dengan Allah itu memberikan kebaikan ke dalam hati kita, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan, sehingga dalam mengejar mimpi tersebut kita tidak cepat putus asa, kita tetap sabar, kita tetap berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kayaknya itu aja deh video kali ini. Oke, teman-teman di tahun 2021 ini punya mimpi apa? Boleh dong share di kolom komentar. Bye, assalamualaikum.